Pelarian tersangka bandar sabu berinisial ARS alias Gondrong akhirnya berakhir. Ya, bandar sabu yang dikenal licin dan kerap berkelit dari kejaran polisi ini akhirnya pasrah setelah pria berusia 46 tahun ini berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara di Muara Sungai, Desa Gambus Laut, Batubara, Sumatera Utara. Yang berenang untuk melarikan diri, namun sudah diboyong. Itu Oniken dari sana, Oniken dari sana. Ini kan sama Nasmi. Pelaku ini terkenal licin, beberapa kali kami tangkap, ya. Selama saya menjabat sudah 3 bulan, sudah berusaha 3 kali kita lakukan penangkapan, namun berhasil lolos. Jadi kemarin mungkin waktu yang tepat dan hari yang tepat kita berhasil melakukan penangkapan. Sebelumnya penangkapan Gondrong di Muara Sungai Gambus Laut berlangsung dramatis. Meski sudah terkepung, tersangka bukannya menyerahkan diri, tapi malah nekat berusaha kabur dengan cara terjun dan berenang mengarungi sungai dan berusaha menenggelamkan barang bukti sabu ke dalam sungai. Namun situasi tersebut tidak menyurutkan semangat personil Sat Narkoba Polres Batubara. Dengan sigap, 4 dari 7 petugas yang terlibat dalam penangkapan ini langsung terjun ke sungai berenang mengejar korban. Sementara 3 personil lainnya melaju kencang mengejar tersangka dengan menggunakan perahu mesin milik nelayan. Dalam pengajaran di sungai ini, akhirnya tersangka menyerah karena kehabisan tenaga untuk berenang dan berhasil diringkus lalu diboyong ke Mapolres Batubara. Ya, ini Gondrong. Sini. Ya. Sudah. juga. Jadi pada saat penangkapan, upaya tersangka tersebut melarikan diri dan membuang buktinya tepatnya di sungai yang bermuara ke laut. Jadi beberapa barang bukti, narkoba maupun handphone dan lain sebagainya itu dicampakkan ke sungai, sehingga anggota langsung terjun ke sungai mengamankan barang bukti yang didapat. Jadi dapatkan 1 dompet yang berisikan 2 gram lebih narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp250.000. Meski sudah tertangkap, tersangka Gondrong sebelumnya sempat menunjukkan wajah jumawa karena merasa tak ada bukti untuk menjeratnya. Tapi rupanya pihak kepolisian sukses menangkap Gondrong dan sekaligus barang bukti yang dibuang Gondrong ke sungai. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 2 gram barang bukti sabu dan sejumlah uang hasil penjualan sabu. Nih, yang kau buang. Enggak bisa kau, ya? Berapa banyak? Ini aja? Iya, Bang. Cukup ini aja? Siapa? Nggak ada yang lain? Nggak ada, Bang. Oke ya, udah. Ya, jadi dia ini sudah berapa tahun sebagai bandar narkoba di seputaran Gambus Laut. Kita akan terus kembangkan ke jaringannya. Gondrong yang dikenal licin dan dikenal sebagai pengedar sabu di kalangan nelayan ini pun akhirnya tak berkutik. Tersangka ini menjual narkoba itu jenis sabu kepada para nelayan. Jadi dia menjual ke sampan-sampan para nelayan. Terus ke atasnya kita lakukan pengejaran. Jadi atasannya ini itu ada berfungsi di daerah lain, ya, bukan wilayah kita. Nah, jadi lebih tinggi dan seputarannya kita akan upaya melakukan penangkapan terhadap jaringan. Saya sebagai anak muda, anak-anak milenial and Gen Z tentunya itu, kalau bisa jangan, Pak. Kalau bisa, kalaupun orang-orang, anak-anak itu udah pernah dan udah mencoba, ya minimal kita rangkul, jangan kita jauhin, tapi tetap diingatkan dengan baik dan mudah-mudahan sih segera dapat hidayah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 1 dengan ancaman 8 tahun penjara. Jadi terhadap tersangka dapat dikenakan pasal 114 Ayat 1 daripada Undang-Undang Narkotika. Sementara di Lebak, Banten, kisah miris menimpa pasangan paruh baya. Pasangan pensiunan PNS di Departemen Agama yang sudah tua renta ini malah harus tewas di tangan anak angkatnya sendiri yang keduanya besarkan sejak kecil, yakni inisial ZA yang kini sudah berusia dewasa alias 44 tahun. Celakanya perkara pembunuhan itu hanya dipicu oleh penolakan korban karena ZA tak diberi pinjaman uang sebesar 500.000.
Statusnya dia adalah anak angkat dari korban. Sejak umur berapa? 5 tahun? Iya, 3 tahun. Diangkat menjadi anak korban sejak umur 3 tahun. Diasuh dan dibesarkan oleh korban. Yang bersangkutan hanya sendiri, kemudian dengan motif untuk meminta uang. Motifnya adalah meminta uang sejumlah 500.000. Namun karena dia merasa jengkel dan spontan untuk tidak diberi uang oleh orang tua angkatnya, makanya dia melakukan penyerangan. Sampai saat ini yang bersangkutan tidak menggunakan alat apapun menurut keterangannya, dan kita juga sudah melaksanakan olah TKP, kita tidak menemukan alat apapun yang digunakan oleh pelaku. Kamu kalau nggak dikasih pinjam marah? Ya itu marah. Itu sering Pak kata itu. Dibalikin nggak? Sering kamu balikin nggak? Ya kadang ada yang balikin, kadang ada. Usut punya usut, belakangan diketahui jika tersangka sudah mengendus jika korban baru saja mengambil uang pensiun sebagai guru agama. Korban kala itu langsung meminjam uang ke ayah angkatnya. Namun karena tidak diberi, korban tega menghabisi ayah dan ibu angkat tersebut. Tujuan untuk meminjam uang tunai sebesar 500.000. Dikarenakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar setengah 8 pagi di kantor pos maritim, pelaku mengetahui korban laki-laki dalam kurung kemet telah mengambil uang THR pensiunan guru agama dengan diantar oleh menantu laki-lakinya yang bernama Didi. Aku miris banget sih ngeliatnya, karena kan cuma karena uang gitu, tapi dia bisanya ngebunuh orang tuanya. Itu kan orang tuanya sendiri gitu kan, masa cuma karena uang gitu, apalagi maksudnya cuma uang dia bisa ngebunuh orang tuanya. Itu menurut aku miris banget sih. Pada kejadian yang berlangsung pada 26 Maret lalu ini, tersangka sempat mengelabui warga dengan ikut menangis. Warga sempat merekam di saat tersangka meraung-raung di teras rumah saat warga tengah berkumpul di rumah korban. Namun pihak kepolisian sudah mencium gelagat tak beres saat melakukan pemeriksaan. Gerak-gerik pelaku pun cukup mencurigakan, apalagi saat diinterogasi pelaku memberikan keterangan berbelit-belit. Nangis kenapa? Ini kita datang itu acting. Nyesel. Ya, ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Barangkali seperti itulah tingkah berkapang durhaka ZA. Dan atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP, ancaman 15 tahun, dan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Ya kalau misalnya orang tua ngelawan ini, yang mending cari sendiri aja daripada harus sampai segitunya, sampai apalagi sampai ke bunuh sih. Itu menurut aku sih berlebihan banget sih. Balik lagi sih miris banget, karena kan maksudnya kalau misalnya pun banyak yang membutuhkan gitu kan, mungkin bisa cari kerjaan aja daripada harus memaksakan, apalagi sampai mengambil langkah yang sangat bahaya kayak gitu. Selain terkuaknya kasus pembunuhan yang dilakukan anak angkat terhadap kedua orang tuanya di Banten, sementara di Depok, Jawa Barat, heboh lantaran terjadi keributan antara warga dengan pemuda yang berinisiatif membangunkan sahur. Video keributan itu bahkan viral di jagat maya. Ya, mulai dari perkara berisik, terganggu dan sebagainya, namun kejadian ribut gegara protes bangunin sahur ini sejauh ini memang baru terjadi di Depok, Jawa Barat, kota segala kejadian nyaris selalu ada. Mungkin ya ini namanya kan kehidupan bertetangga itu memang harus penuh dengan komunikasi ya. Komunikasi itu harus diutamakan gitu kan. Bisa jadi kita nggak tahu ada sejarah di antara mereka sebelumnya, mungkin saling sebel-sebel. Jadi yang ngebangunin juga emang sengaja gue.
kita juga nggak tahu gitu ya, kita berhusnuzon aja gitu. Mungkin juga yang dibangunin lagi sakit gigi atau lagi nggak enak badan atau beneran dia lagi sakit. Ini kan lagi musim sakit kan, mungkin aduh saya lagi sakit, kenapa lo bangunin, lagi pengen tidurin lempeng. Jadi kita nggak tahu juga, kita berhusnuzon aja. Sementara kasus penganiayaan dengan korban David Ozora tampaknya sudah memasuki fase final, di mana kemarin dua terdakwa yakni MDS dan SL sudah resmi dibawa pihak kejaksaan ke Lapas Salemba untuk menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan majelis hakim. Lantas seperti apa ekspresi saat detik-detik MDS dibawa ke rutan Salemba kemarin? Ya, sebelumnya lewat putusan kasasi, MDS dihukum penjara selama 12 tahun. Sementara SL dihukum selama 5 tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah dan sudah ingkrah sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Lantas bagaimana reaksi kubu David? Ya tentu keluarganya David alhamdulillah bersyukur di kasasi juga dikuatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dinyatakan secara sempurna sah ya, secara hukum pasal terkait dengan penganiayaan berat terencana itu terpenuhi. Sehingga hukumannya tetap 12 tahun penjara dan terhadap terpidana ini baik itu Mario Dendi maupun Shane Lucas juga dibebani terhadap sanksi membayar restitusi. Nah tentu ini yang kita syukuri, dan hari Kamis minggu lalu kita sudah berkomunikasi, kita sudah bertemu juga dengan jaksa penuntut umum terkait dengan eksekusi. Nah pada hari Kamis itu kita dikabari oleh jaksa bahwa hari Rabunya sudah dilakukan eksekusi, si terpidana Mario Dendi maupun Shane Lucas sudah dieksekusi ke Salemba. Nah tentu langkah ini kita apresiasi, jaksa juga sudah menyampaikan di publik terkait dengan janjinya, terkait dengan komitmen mereka untuk akan segera melaksanakan eksekusi ini, baik terhadap terpidana ya langsung diserahkan kepada rutan Salemba, juga terkait dengan eksekusi apa yang menjadi hak-hak daripada anak korban. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh majelis hakim di dalam putusannya, tidak ada batas waktu. Artinya restitusi ini adalah tanggung jawab, adalah hutang dari terpidana ini seumur hidup, sehingga tidak bisa dialihkan atau tidak bisa dianggap sudah diselesaikan, sehingga hakim pada saat memberikan putusan memang tidak mencantumkan ketika dia tidak membayar diganti dengan pidana penjara. Hakim tidak meletakkan seperti itu di dalam putusan karena apa? Hakim tidak ingin mengambil hak-hak anak korban, sehingga memang ini bisa kita terus upayakan sehingga restitusi bisa diperoleh. Kita tentu bersyukur ya kalau dilihat dengan apa yang dialami oleh anak korban dengan peristiwa penganiayaan itu kan sudah luar biasa. Kondisinya hari ini benar-benar disyukuri karena secara fisik sudah semakin membaik, badannya sudah bagus, dia setiap hari dilakukan pelatihan fisik terhadap anak korban.